Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pegawai Muslim. Semoga informasi atau kisah yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton. Setiap umat manusia pasti mengharapkan agar dapat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita dianjurkan untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Maka semua orang muslim berusaha menjadi yang terbaik di sisi Allah, bukan hanya menurut pandangan manusia. Berbicara mengenai baik dan buruknya manusia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ditentukan oleh harta maupun jabatan. Baik atau buruknya manusia dilihat oleh Allah dari amal perbuatan selama masih berada di dunia, seperti berzikir, sholat, puasa, dan amalan lainnya yang berkaitan dengan semua perintah Allah. Di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 22 dan tafsirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa ada sikap makhluk yang paling buruk di pandangannya. Ayat ini disampaikan agar manusia yang mendengar ayat ini tidak bersikap seperti makhluk yang paling buruk di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Quran surah Al-Anfal ayat 22. Tafsir Kementerian Agama menerangkan, ayat ini secara tidak langsung menyindir orang-orang yang mendengar tuntunan agama tetapi enggan mengamalkannya. Maka Al-Quran mengingatkan bahwa sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk termasuk manusia dalam pandangan Allah adalah mereka yang tuli, sehingga tidak dapat mendengar tuntunan dan memahami kebenaran, serta mereka yang bisu sehingga tidak dapat berbicara, yaitu orang-orang yang tidak mengerti, sebab mereka memang tidak mau mendengar, mengatakan, dan memikirkan yang benar. Allah menyamakan orang-orang munafik itu dengan binatang yang paling buruk karena mereka itu tidak mau mempergunakan pendengarannya untuk mengetahui seru-seruan yang benar dan tidak memperhatikan nasihat-nasihat yang baik. Orang-orang munafik disamakan dengan binatang dalam ayat ini. Bukanlah fisik mereka seperti binatang, tetapi sifat kejiwaan merekalah yang seperti binatang. Mereka menolak pengertian dari firman Allah dan tidak mau memikirkan dan memahami kebenaran. Dalam hal ini, mereka tidak mau membedakan mana seruan yang benar dan mana saja yang salah, dan mana itikat yang benar serta mana kepercayaan yang salah. Sebagai alasan yang lain disamakannya mereka dengan binatang adalah karena tidak mau menuturkan kebenaran, seolah-olah mereka tidak berpikir, karena mereka menyia-nyiakan akal mereka sehingga tidak dapat menuturkan kebenaran itu sebagaimana mestinya. Seandainya mereka menggunakan akal, tentulah mereka mau mendengarkan seruan Rasul serta mau mengikutinya. Di dalam ayat lain, Allah menerangkan bahwa orang-orang munafik itu lebih sesat dari binatang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Quran surah Al-A'raf ayat 179. Pendengaran dan penglihatan tidak dapat dibuat manusia karena keduanya bertalian dengan jiwa, dengan hidup. Tidak bisa diharapkan dari benda mati yang tidak mempunyai pendengaran dan penglihatan itu. Bahkan, pendengaran dan penglihatan yang hidup tidak berfungsi jika tidak diarahkan. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir, karena mereka tidak beriman. Quran surah Al-Anfal ayat 55. Dari ayat tersebut,
Selain orang-orang munafik, Allah juga memandang seseorang yang kafir adalah makhluk yang paling buruk di mata Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan dalam sejumlah hadis mengenai ciri-ciri manusia yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kelak di hari kiamat. Rasulullah bersabda, "Kalian akan mendapati seburuk-buruknya manusia adalah orang-orang yang bermuka dua. Dia mendatangi kelompok yang ini dengan satu wajah dan mendatangi kelompok lainnya dengan wajah lain pula." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain orang yang bermuka dua, seseorang yang ditakuti karena kekejian sehingga ditakuti juga merupakan manusia yang buruk di sisi Allah. Meskipun orang tersebut seorang ahli sholat dan suka beribadah, Rasulullah bersabda, "Wahai Aisyah, sungguh manusia buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seseorang yang ditinggalkan dan dijauhi oleh sesamanya, semata-mata mereka takut kepada kejahatannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Manusia yang buruk di sisi Allah selanjutnya adalah manusia yang tidak sadar terhadap ayat suci Al-Quran. Rasulullah bersabda, "Di antara manusia yang terburuk adalah seorang pendurhaka lagi kurang ajar yang membaca kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala namun tidak tersadarkan oleh satupun dirinya." Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah juga bersabda yang artinya, "Di antara manusia terburuk adalah mereka yang mendapati hari kiamat dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Manusia yang mengambil hak orang lain juga tak luput dari peringatan Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Di antara manusia yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat adalah seseorang hamba yang menghancurkan akhiratnya demi merebut harta dunia milik orang lain." Hadis riwayat Ibnu Majah. Selain itu, manusia yang panjang umur tapi jelek amalnya juga termasuk dalam kategori manusia yang paling buruk di mata Allah. Rasulullah bersabda, "Orang seperti apakah yang paling baik?" Beliau menjawab, "Orang yang paling panjang umurnya dan baik amalannya." Dia bertanya lagi, "Lalu orang seperti apa yang paling buruk?" Beliau menjawab, "Orang yang panjang umurnya tapi jelek amal perbuatannya." Hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda yang artinya, "Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan dirasa aman dari keburukannya. Sedangkan orang yang terburuk di antara kalian adalah orang yang tidak bisa diharapkan kebaikannya, justru tidak bisa dirasa aman dari keburukannya." Hadis riwayat Tirmidzi. Itulah ciri-ciri manusia yang paling buruk di mata Allah dan Rasulullah. Janganlah kita menjadi orang-orang yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis sebagai manusia yang paling buruk. Semoga kita tidak tergolong ke dalam kelompok orang-orang tersebut. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang paling berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Teruslah berbuat baik agar kita termasuk ke dalam umat yang dicintai oleh Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab.